Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapuas Sepekan edisi Minggu 11 Juli 2021 kembali bersama Anda, bersama saya Dina Lorenza. Saya akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum dalam kabar Kapuas Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga di rumah, Muhammad Aini, warga Sai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas ini membuat usaha menjual sabun cair, pembersih pakaian maupun cuci perabotan rumah tangga. Untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga di rumah, Muhammad Aini, warga desa Sai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas ini membuat usaha menjual sabun cair, pembersih pakaian maupun cuci perabotan rumah tangga. Usaha ekonomi kreatif yang digeluti Muhammad Aini ini tidak kalah dengan produk industri pabrikan yang biasa dijual di pasaran. Dibuktikan dengan peminatnya yang cukup banyak karena harga jual per botolnya sangat murah, hanya Rp5.000. Usahanya ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Berawal melihat postingan teman-temannya di media sosial, Facebook, usaha membuat sabun cair. Kemudian dirinya mencoba hingga akhirnya banyak peminatnya yang membeli sabun cair olahannya tersebut. Yuliana, salah satu warga desa Sai Asam yang sering membeli sabun cair olahan Muhammad Aini tersebut mengaku sangat terbantukan adanya sabun cair olahan Muhammad Aini. Selain harganya murah, juga terbukti sangat aman dan baik digunakan untuk membuang noda-noda di pakaian yang menempel maupun noda minyak yang berada di piring maupun mangkok dengan cepat terlepas. Oh ini Kak, ini sabun cuci piring ini insya Allah dengan dekat rumah, jadi kada jauh membelinya. Hitungannya ke supermarket, ke Indomaret jauh, ini terjamin bersih dan higienis. Ya. Sementara itu Muhammad Aini mengaku, dalam mengolah usaha sabun cair tidak membuat dalam jumlah skala banyak, karena hanya menjual kepada masyarakat desa sekitar dan desa tetangga saja. Untuk modal usaha dalam sekali mengolah sabun cair hanya butuh Rp100.000 saja dan mendapatkan 20 liter sabun cair. Apabila dalam 20 liter tersebut habis, Muhammad Aini mendapatkan 100% keuntungannya dalam menjual sabun cair. Sedangkan untuk bahan baku utama seperti hidroksida didapatkan dengan cara memesan di daerah Jawa melalui online. Kemudian membeli bahan pewarna makanan untuk mewarnai sabun cair tersebut dan membeli pewangi sabun yang diinginkan. Setelah bahan-bahan baku tersedia, bahan baku utama hidroksida dibuat dalam wadah ember besar dan dimasukkan air dengan perlahan. Kemudian diaduk-aduk hingga mengental. Setelah proses adukan merata dan dipastikan sudah mengental, lalu didiamkan selama 1 malam. Dan keesokan harinya baru dicampur dengan pewarna dan pengharum. Baru dikemas dimasukkan ke dalam botol plastik 350 ml. Untuk pemasarannya sendiri gimana? Pemasaran sekali untuk sementara kita di desa sendiri, kemudian juga ada dari desa tetangga di Bakungin dan ada di Sekabatur dan warga sekitar sini aja dulu. Kalau prosesnya kita di sini sangat sederhana karena kita membeli bahan itu bahan sudah konsentrat Pak. Jadi kita tinggal mencampur dengan air, mencampur dengan beberapa bahan dan ditambahkan air, segitu aja sudah Pak. Prosesnya setelah diaduk begini, nanti setelah dicapai kekentalan yang kita harapkan, nanti kita endapkan satu malam, baru dia akan jernih seperti sabun deterjen yang ada di pasaran itu Pak. Jadi didiamkan 1 malam dulu Pak. Kalau untuk keuntungan kita masih belum menghitung secara mengkulkaskan belum teliti lagi Pak. Cuman kayaknya memang ada untung aja Pak. Karena modalnya nggak terlalu besar ini. Kalau untuk satu kali ngolah ini bisa mungkin 100 ribuan Pak. 100.000 ya? Iya. Kalau kita ini kan dapatnya 20 liter. 20 liter. Iya, jadi kalau kita jual 10.000 1 liter, berarti kan jadinya 200.000.
Jadi mungkin ada 100% lah keuntungan gitu. Yang pertama dulu harapan kita untuk desa, makanya kan saya kasih nama Wangi Desaku. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa nama baik desa, mengharumkan desa kita, karena kita mempunyai produk yang bisa dibanggakan lah nanti untuk daerah Kabupaten Kapuas, khususnya di daerah Desa Seasam ini, Pak. Sementara terkait usaha kecil masyarakat, Kepala Desa Seasa Masrawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi serta mendukung usaha-usaha yang dilakoni oleh warganya tersebut. Pihaknya juga membantu Muhammad Aini dalam melakukan kepengurusan usaha kecil menengah tersebut kepada dinas instansi terkait agar usaha dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, kami dari pemerintah desa sudah membantu beliau dalam pengurusan di dinas terkait, yaitu berkaitan dengan usaha kecil menengah ini. Kami berharap juga pemerintah dinas terkait untuk melihat, membantu masyarakat yang ada di desa kami untuk memasarkan ataupun menjual produk-produk ini untuk lebih dikenal di masyarakat luar, seperti desa-desa yang ada di Kapuas Hilir dan desa-desa yang ada di Kabupaten Kapuas ini. Masrawan berharap kepada pemerintah Kabupaten Kapuas melalui dinas instansi terkait untuk dapat melihat langsung atau membantu usaha-usaha masyarakat di desanya dalam hal membantu memasarkan produk-produk lokal masyarakat desa agar lebih bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Selain melayani kepengurusan dokumen administrasi kependudukan di kantor pemerintah Desa Sai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, juga melakukan gerakan jemput bola atau jebol, pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Selain melayani kepengurusan dokumen administrasi kependudukan di kantor pemerintah Desa Sai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, juga melakukan gerakan jemput bola atau jebol, pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Tujuan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem gerakan jebol atau layanan di luar kantor ini dilakukan untuk lebih mendekatkan lagi pelayanan prima yang memuaskan serta mempermudah bagi masyarakat desa setempat. Selain itu, mendukung pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil setempat, dalam upaya untuk mendukung gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA. Satu persatu petugas pemerintahan Desa Seasam bersama Babin Kamtibmas Desa setempat mendatangi rumah-rumah warga untuk menanyakan dokumen administrasi kependudukannya yang belum memiliki akte kelahiran maupun akte kematian untuk diurus dan dibuatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas. Adanya inisiatif pemerintahan Desa Seasam melakukan gerakan jemput bola atau jebol dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan tersebut disambut baik serta senang sejumlah warga desa setempat. Saifullah Hasan, salah satu warga Desa Seasa, mengaku senang serta terbantukan adanya inisiatif pemerintah desa setempat melakukan gerakan jemput bola atau jebol dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukannya. Kami senang sekali di kami masyarakat kita sini senang sekali dalam ada keadaan masyarakat dan rasa terbantu mempermudah. Harapannya supaya lekas tercapai kita harus dalam pengurusannya. Sementara itu, Kepala Desa Seasa Masrawan mengatakan bahwa program kegiatan gerakan jemput bola atau jebol tersebut merupakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dengan pemerintah desa setempat. Program gerakan jemput bola atau jebol ini berkaitan dengan pembuatan akte kelahiran dan akte kematian. Program tersebut dilakukan karena sangat baik dan membantu warga desanya banyak yang belum memiliki akte kelahiran dan akte kematian. Menjalankan program jebol, yaitu jemput bola terhadap masyarakat yang ada di desa kami, itu berkaitan dengan pembuatan akte kelahiran dan akte kematian. Kenapa ini kami ambil sebagai program dari Dinas Dukcapil? Karena sangat bermanfaat bagi kami, karena di desa kami masih banyak warga kami yang belum memiliki akte kelahiran dan akte kematian, karena pada dasarnya mereka cuma mengurus pelaporan kematian itu untuk mengurus sesuatu yang mungkin ahli waris yang berkaitan dengan di bank, tapi tidak pernah melaporkan ke Dinas Dukcapil bahwasanya anggota keluarga mereka ada yang meninggal. Harapan kami
ini tidak berjalan 1 bulan tapi mungkin 2 bulan, karena 1 bulan itu waktu yang sangat pendek karena warga kami juga warga yang sangat besar, yaitu salah satunya kita juga berbatasan dengan daerah yang cukup jauh, yaitu 1 RT yang memerlukan waktu ke sana. Mas Rawan menambahkan, dengan adanya program gerakan jemput bola atau jebol tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan tidak kesulitan lagi dalam melakukan segala keperluan yang diinginkan masyarakatnya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Ratusan pegiat olahraga dan atlet di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menjalani vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Gedung Olahraga Penunjung Tarung, Kuala Kapuas belum lama ini. Ratusan pegiat olahraga dan atlet di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menjalani vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Gedung Olahraga Penunjung Tarung, Kuala Kapuas belum lama ini. Ratusan pegiat olahraga dan atlet di Kabupaten Kapuas rela mengantri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kapuas, bekerja sama dengan Kodim 1011 Kuala Kapuas. Sedikitnya ada kurang lebih 400 vaksin yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dalam penyuntikan dosis pertama yang dilaksanakan saat itu. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kapuas, Safera Niansah, mengatakan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihaknya tersebut dengan sasaran para pegiat olahraga, atlet, dan keluarga atlet. Kegiatan vaksinasi ini selain dalam rangka upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, juga sebagai persiapan para atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Safera Niansah berharap dengan telah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 untuk para pegiat atau atlet dan keluarga besar atlet ini dapat memberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona atau COVID-19. Jadi memang vaksinasi pada hari ini adalah khusus untuk atlet dan keluarga atlet yang ada di 35 cabur KONI Kabupaten Kapuas. Jadi memang dikhususkan untuk hari ini untuk keluarga atlet dan atlet KONI Kabupaten Kapuas. Jumlah total 400 vaksin. Apa harapannya Pak Haji? Tentu saya berharap dengan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Kapuas dengan adanya vaksinasi ini tentunya akan menambah kekuatan ya, akan tetapi tetap prokes dilakukan begitu. Dan ini apa yang melantar belakangi kita melaksanakan vaksinasi ini adalah salah satunya untuk kegiatan seleksi atlet untuk menunjang kegiatan Prokop nanti 2022 kalau toh dilaksanakan, karena itu ada agenda KONI itu sendiri begitu. Sementara itu, adanya vaksinasi ini disambut antusias oleh para pegiat olahraga dan atlet yang tergabung di beberapa cabang olahraga di Kabupaten Kapuas. Yusuf Santoso, salah satu atlet pencaksilat, mengaku setelah menerima penyuntikan dirinya tidak merasakan gejala yang ditimbulkan dan merasa baik-baik saja. Ia berharap dengan telah divaksin mendapat kesehatan lebih baik lagi. Sudah divaksin? Sudah. Ya. Gimana setelah divaksin? Rasanya biasa aja. Apa harapannya ini setelah divaksin ini? Setelah divaksin, harapannya Semoga sehat aja ya. semoga sehat ya. Atlet apa? Atlet pencaksilat. Pencaksilat ya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas belum lama ini menggelar apel gabungan bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah dan surat edaran Kapolda Kalimantan Tengah tentang peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas belum lama ini menggelar apel gabungan bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah dan surat edaran Kapolda Kalimantan Tengah tentang peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Apel gabungan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kapuas ini dipimpin oleh Kapolres Kapuas, Ajun Komisaris Besar Polisi Manang Sobeti, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kapuas Septedi, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengikuti apel bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo.
Kapolres Kapuas AKBP Manang Sobeti mengatakan apel gabungan yang dilaksanakan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah dan Surat Edaran Kapolda Kalimantan Tengah tentang peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Menurut Manang Sobeti, saat ini sudah dibangun pos penyekatan di perbatasan Kalimantan Tengah untuk menyaring masuknya orang ke wilayah Kalimantan Tengah dan petugas akan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap kelengkapan persyaratan pelaku perjalanan yang ingin masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini kita melaksanakan apel bersama dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur terkait pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Kita ini Kapuas sebagai pintu masuk Kalimantan Tengah sudah mendirikan pos penyekatan di Anjir. Jadi kita akan mensaring orang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Sekaligus kita juga mengambil apel terkait peningkatan kegiatan kita dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Hasil yang bagus. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas Septedi menyampaikan dukungan atas semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengantisipasi dan menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kapuas. Septedi mengatakan saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kapuas mulai mengalami peningkatan. Dan berdasarkan hal itu, Septedi meminta kepada seluruh pihak, khususnya perusahaan besar swasta dan perusahaan lainnya agar dapat membatasi datangnya karyawan maupun tamu yang berasal dari luar daerah. Ya, pertama kita sangat mendukung apa yang diinstruksikan oleh Gubernur maupun Kapolda dan juga dari pihak Kapolres Kapuas. Dan karena terpaparnya lebih banyak dari pendatang, maka kami sudah menyiapkan instruksi Bupati Kapuas kepada seluruh PBS dan perusahaan lainnya agar membatasi karyawan yang baru untuk datang ke Kapuas. Kalaupun dia datang ke Kapuas harus membawa rapid ataupun PCR. Dan kalaupun terpapar, mereka harus menyediakan karantina di tempat perusahaan masing-masing. Dan yang kedua, kami juga sudah menyiapkan instruksi Bupati untuk seluruh kepala perangkat daerah agar membatasi tamu-tamu yang datang. Kalaupun tamu yang diundang datang atau mau datang ke Kapuas harus menunjukkan PCR kalau dia 1 hari. Tapi kalau beberapa hari dia harus menunjukkan PCR, swab PCR. Ya. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Aparat gabungan Kepolisian Polres Kapuas, Resmob Polres Gunung Mas, dan Jatantras Polda Kalteng berhasil meringkus komplotan spesialis pembobolan ruko antar kabupaten. Aparat gabungan Kepolisian Polres Kapuas, Resmob Polres Gunung Mas, dan Jatantras Polda Kalteng berhasil meringkus komplotan spesialis pembobol ruko antar kabupaten. Komplotan spesialis pembobol ruko antar kabupaten ini masing-masing berinisial SD, HN, SN, dan HR. Mereka ditangkap setelah melakukan aksi pencurian di sebuah toko sembako di Jalan Pemuda, Kuala Kapuas. Pelaku masuk ke dalam toko milik korban dengan cara mencongkel pintu depan ruko yang kemudian menutupi kamera CCTV dengan menggunakan plaster. Setelah berhasil masuk ke dalam ruko, pelaku kemudian mengambil uang sebesar 70 juta rupiah milik korban yang diletakkan di laci meja ruko. Kemudian para pelaku kabur membawa uang hasil curian tersebut. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kapuas Ajun Komisaris Polisi Kristanto Sitomeang mengatakan korban saat itu terbangun karena mendengar ada orang masuk ke dalam tokonya. Namun korban tidak berani keluar kamar. Setelah kejadian itu, korban langsung melapor ke Polres Kapuas. Para pelaku kemudian ditangkap pada Kamis 1 Juni 2021 di Simpang 3 arah Sehanyu, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi pencurian, diantaranya berupa plat mobil, linggis, dan gunting pemotong besi. Menurut Kasat Reskrim Polres Kapuas, aksi pencurian yang dilakukan pelaku secara terorganisir yang terbagi dalam 2 kelompok dan saling membantu apabila berhasil melakukan aksi kejahatan. Komplotan ini beraksi di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Jadi berdasarkan laporan dari pemilik toko ruko milik saudara Agus Salim pada tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 1 itu telah terjadi pencurian, membongkar ruko dan masuk ke dalam sehingga mengambil uang senilai 70 juta. Jadi berdasarkan laporan itu kita melakukan penyelidikan. Dan untuk jumlah pelakunya sudah kita amankan 4 orang, terdiri dari 3 orang eksekutor, pelaku di lapangan, dan 1 orang sebagai pemodal yang membiayai kegiatan mereka. Ancaman, jadi kita dalam pidana ini, pencurian dengan pemberatan ini, kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, dan 5 KUH pidana, ancaman dan 5 tahun penjara. Atas perbuatan tersebut, para pelaku kini disangkakan dengan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim ahli Desa Wisata Kementerian Pariwisata akan berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi wisata berbasis desa di daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim ahli Desa Wisata Kementerian Pariwisata akan berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi wisata berbasis desa di daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum lama ini menggelar rapat kolaborasi dalam rangka memaksimalkan potensi wisata berbasis desa di Kabupaten Kapuas. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bapeda Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas ini dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahad. Rapat ini juga dihadiri tim ahli desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Rosehan Anwar, serta para kepala perangkat daerah Kapuas. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahad mengatakan kegiatan kolaborasi ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kapuas, khususnya yang mengarah ke wisata desa, dan tim ahli desa wisata dari Kementerian Pariwisata akan membantu untuk mendatangkan investor guna membangun wisata di Kabupaten Kapuas. Melalui kegiatan kolaborasi ini akan terrealisasi secepatnya karena Kabupaten Kapuas mempunyai potensi-potensi wisata yang luar biasa di beberapa desa. Yang hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta yang pada intinya mau menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kapuas, khususnya yang mengarah ke wisata desa, dan sekaligus nanti beliau akan membantu daerah untuk mendatangkan investor untuk membangun wisata kita di Kabupaten Kapuas ini. Harapan kita kita yakin bahwa ini dapat terrealisasi secepatnya karena kita punya potensi wisata yang luar biasa. Sementara itu, tim ahli Desa Wisata Kementerian Pariwisata Gambar Tubagus mengatakan kedatangan pihaknya ke Kabupaten Kapuas untuk melihat potensi yang berbasis wisata khususnya yang berada di desa. Karena menurut Tubagus, Kabupaten Kapuas memiliki banyak potensi wisata yang luar biasa karena memiliki sungai dan sumber daya alam yang luar biasa, dan itu akan ditunjang ketika sumber daya manusianya sangat mumpuni dan terlatih. Bahwasanya kami dari Jakarta datang ke sini untuk melihat potensi dan menggali potensi yang berbasis wisata, khususnya di desa. Dan saya yakin Kabupaten Kapuas ini memiliki potensi yang luar biasa, lebih dari kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan. Karena pertama kita memiliki sungai dan sumber daya alam yang luar biasa, tapi itu akan ditunjang ketika SDM-nya sangat mumpuni dan terlatih. Maka dari itu kami hadir untuk berkolaborasi dengan kabupaten, dan alhamdulillah tadi kami sudah berkomitmen dengan Pak Bupati bahwa kita akan berkolaborasi ya Pak, secara masif, mau itu dari nasional ataupun tingkat internasional. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Untuk melestarikan seni bela diri tradisional, pencak silat pun menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN tahun 2021 di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk melestarikan seni bela diri tradisional, Pencaksilat pun menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam kompetisi olahraga siswa nasional atau KUSN tahun 2021 di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menggandeng pengurus Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI dan pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia atau Forki Kabupaten Kapuas menyelenggarakan kompetisi olahraga siswa nasional jenjang SD, MI, dan SMP atau MTS tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Haji Suwarno Muriat mengatakan kompetisi olahraga siswa nasional pendidikan dasar tahun ini juga dirangkai dengan festival lomba seni siswa nasional tingkat Kabupaten Kapuas yang diikuti peserta dari 7 kecamatan di Kapuas. Khusus untuk penyelenggaraan kompetisi olahraga siswa nasional, salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Pencaksilat. Menurut Suwarno, Pencaksilat yang merupakan seni bela diri tradisional dari Kepulauan Nusantara harus dilestarikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas sendiri berkomitmen untuk mengembangkan peserta didik dalam seni bela diri Pencaksilat. Untuk itu, Suwarno Muriat berharap peserta didik yang mempunyai potensi dalam olahraga Pencaksilat agar terus berlatih sehingga bisa meraih prestasi di tingkat nasional dan olahraga Pencaksilat pun akan semakin berkembang di Kabupaten Kapuas. 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menyelenggarakan kompetisi olahraga siswa nasional dan festival lomba untuk siswa. Dan pada hari ini saya menyaksikan bagaimana kehebatan anak-anak kita, peserta didik kita dalam memperagakan pencaksilat. Kita mempunyai komitmen untuk mengembangkan kemampuan peserta didik kita dalam pencaksilat ini. Karena pencaksilat adalah merupakan olahraga asli Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Mari, pada kita semuanya, khususnya pada para pelatih, ya anak didik kita yang punya minat, bakat, dan potensi dalam pencaksilat, terus kembangkan latihan terus agar olahraga ini semakin berkembang. Terima kasih. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Hari pertama penyekatan di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, sebanyak puluhan kendaraan terpaksa harus putar balik arah karena tidak melengkapi syarat perjalanan seperti surat tes bebas COVID-19. Hari pertama penyekatan di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, sebanyak puluhan kendaraan terpaksa harus putar balik arah karena tidak melengkapi syarat perjalanan seperti surat tes bebas COVID-19. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap pelaku perjalanan yang ingin masuk ke wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan di pos penyekatan di Jembatan Timbang, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Satu persatu kendaraan yang melintas langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Kapolsek Kapuas Timur, Inspektur 1 Polisi Eko Sutrisno mengatakan, pada hari pertama dimulainya penyekatan hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada sebanyak 40 unit kendaraan yang ingin masuk ke wilayah Kalimantan Tengah diputar balikan arah oleh pihaknya karena tidak melengkapi syarat perjalanan yaitu surat tes bebas COVID-19 yang ditunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang waktunya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Atau hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu pengambilan 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan stempel basah atau barcode di klinik pemerintah atau swasta yang terdaftar di Dinkes Provinsi atau Kabupaten setempat asal pelaku perjalanan. Menurut Eko Sutrisno, kegiatan penyekatan tersebut dilakukan secara ketat oleh pihaknya guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas khususnya. Itu Eko pun berharap masyarakat dapat mengerti terhadap pelaksanaan tugas penyekatan yang dilakukan pihaknya di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin masif di wilayah Kalimantan Tengah. Eko juga menghimbau masyarakat agar mengurangi atau tidak melakukan mobilisasi yang sekiranya tidak perlu, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan penyekatan sebagaimana implementasi daripada surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah. Sampai saat sekarang pukul 16.00 kita memutarbalikkan sekitar 40 kendaraan
yang tidak dilengkapi dengan persyaratan perjalanan bagi masyarakat, baik itu individu ataupun angkutan umum. Jadi 40 orang itu terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 15, sisanya kendaraan roda 4, roda 6, dan ada roda 8. Jadi kami tetap berharap dan mengimbau untuk masyarakat untuk mengurangi atau tidak melakukan mobilisasi yang sekiranya tidak perlu, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat, belum lama ini menyerahkan bantuan perahu atau kapal motor beserta alat tangkap ikan kepada kelompok nelayan di Desa Sejangkit, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat, belum lama ini menyerahkan bantuan perahu atau kapal motor beserta alat tangkap ikan kepada kelompok nelayan di Desa Sejangkit, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas. Tarian adat Lawang Sekepeng menyambut kedatangan Bupati Kapuas ke Desa Sejangkit dalam rangka menyerahkan bantuan perahu atau kapal motor beserta alat tangkap ikan dari pemerintah Kabupaten Kapuas kepada kelompok nelayan di desa setempat. Adapun bantuan perahu motor yang diserahkan berjumlah sebanyak 10 unit. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada kelompok nelayan penangkap ikan Fajar Lestari Desa Sejangkit. Penyerahan bantuan itu juga disaksikan Camat Batagu Suryadin dan Kepala Dinas Perikanan Kapuas Darmawan, serta Kepala Perangkat Daerah Kapuas dan masyarakat setempat. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat mengharapkan kepada kelompok nelayan Fajar Lestari Desa Sejangkit agar bantuan yang diberikan tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya, serta kepada kelompok nelayan penerima bantuan untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dengan camat dan kepala desa terkait perkembangan usaha tangkap ikannya. Kita bersyukur kita bisa membuat perahu bermotor ini, dan ini laporan dari Pak Darmawan, Kepala Dinas Perikanan tadi, ya. Ini bahannya ulin. Ya, tepuk tangan dulu. Artinya kuat, ya, tangguh. Ya, dibanding yang dulu kan belangiran. Nah, cuma ulin ini satu aja kekalahannya. Nah, sekali lagi kita bersyukur, ya, gunakan dengan baik dan kita doakan agar bermanfaat dan mendapatkan iwak yang banyak sekali itulah. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Yan Marto, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda setempat, Ahmad M. Saribi, belum lama ini melakukan penandatanganan berita acara penetapan status desa dan menyerahkan dokumen Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Yan Marto bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda setempat Ahmad M. Saribi belum lama ini melakukan penandatanganan berita acara penetapan status desa dan penyerahan dokumen Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021. Penandatanganan berita acara status desa di Kabupaten Kapuas antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Yan Marto bersama Kepala Bapeda Kapuas Ahmad M. Saribi serta Koordinator Tenaga Ahli Program P3D Gusti Frianti Lisneni berlangsung di Aula Kantor Dinas PMD Kapuas. Setelah ditandatangani berita acara penetapan status desa dan dokumen Indeks Desa Membangun tersebut, kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kapuas. Adapun progres Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kapuas pemutakhiran tahun 2020-2021 adalah untuk desa mandiri berjumlah 1 desa, sedangkan kategori desa maju sebelumnya berjumlah 8 desa, sekarang bertambah menjadi 10 desa. Kemudian untuk kategori desa berkembang dari sebelumnya 94 desa, sekarang bertambah menjadi 119 desa. Sedangkan desa tertinggal dari sebelumnya 104 desa, sekarang berkurang menjadi 84 desa. Sementara untuk kategori desa sangat tertinggal, dari sebelumnya berjumlah 7 desa, sekarang sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Kapuas. Dengan ditandatanganinya berita acara penetapan status desa dan penyerahan dokumen IDM tersebut, maka dapat menjadi acuan pihaknya untuk ke depan meningkatkan status desa yang ada di Kapuas. Harapan kami dengan penandatanganan dan
penyerahan dokumen hari ini kita semua bisa bersama-sama melihat data yang ada, dokumen yang ada, bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan status desa ini. Tadi sudah dilihat bahwa 2020 ada 7 desa sangat tertinggal. Di 2021 itu sudah tidak ada lagi atau nol. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yan Marto mengatakan intervensi pemerintah yang terbesar dalam membangun desa di Kabupaten Kapuas adalah dengan digelontorkannya dana desa sejak tahun 2018. Sampai dengan sekarang, intervensi pemerintah tersebut menunjukkan tren positif di mana banyak perubahan yang dilakukan di desa, tentunya diukur dari peningkatan status desa. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menentukan status desa dan memformulasikan intervensi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Kapuas. Dan yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita menentukan status desa dan memformulasikan intervensi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembangunannya. Sebagai contoh, di perhitungan IDM tahun 2020 jumlah desa yang mencapai status maju itu ada 10. Nah, bagaimana kita melakukan beberapa intervensi sehingga 10 desa ini nanti bisa lebih maju lagi menjadi desa mandiri. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama saya di Kabar Kapuas Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mau undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.